Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa lagi di pertemuan virtual ini. Kita akan mulai acara pendalaman Alkitab kita. Masih membahas tentang pembaringan terakhir. Ini adalah sesi yang ketiga. Kita akan membahasnya selama kurang lebih 30 menit ke depan. Nah, sebelumnya kita akan tundukkan kepala. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang berharga yang Tuhan berikan bagi kami. Kami masih diberikan kesempatan untuk belajar kebenaran-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memberikan pencerahan. Biar apa yang kami bahas, kami perbincangkan malam hari ini, boleh mengisi pikiran kami, memperbaharui pikiran kami, dan kami semakin mengerti kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami buka acara pendalaman Alkitab kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, malam hari ini kita akan membahas ada 6 bab yang akan kita pelajari, yaitu tentang penantian, kemudian kesucian sebagai persiapan, yang ketiga menyongsong hari Tuhan, yang keempat mendahulukan kerajaan surga, yang kelima menyenangkan Tuhan, dan yang terakhir meninggalkan dunia. Ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tentang penantian ya. Penantian. Jadi apa yang ditunggu-tunggu lah ya, kurang lebih begitu ya. Setiap orang pasti hidup dalam penantian. Artinya ada sesuatu yang dinantikan atau diharapkan. Sesuatu yang dinantikan atau diharapkan adalah sesuatu yang menurut pemikiran dan pertimbangannya dapat membuat hidupnya merasa lebih bahagia, lebih lengkap, lebih utuh, dan sempurna. Ini umum ya, kalau seseorang misalnya berharap, wah satu hari kalau saya punya uang, saya pengen beli kendaraan supaya nggak usah repot. Itu pasti dalam pikirannya, satu kali kalau, aduh saya punya mobil sendiri enak nih, nggak usah repot-repot lah begitu. Akan merasa lebih bahagia, lebih lengkap gitu ya, lebih sempurna. Nah, bila apa yang dinantikan itu dicapai, maka seseorang merasa lebih memiliki kebahagiaan yang lebih besar, hidup yang lebih lengkap atau hidup yang lebih sempurna. Nah, kenyataannya seseorang tidak pernah merasa puas setelah mencapai sesuatu atau memiliki sesuatu. Ini sangat manusiawi sekali ya. Ketika belum punya kendaraan, dia berharap, aduh kalau punya motor enak gitu ya. Tapi begitu sudah punya motor, yang dilirik beda lagi. Aduh, kalau naik motor hujan repot nih. Kalau punya mobil, wah lebih enak nih, nggak apa-apa lah, minibus juga begitu ya, yang penting nggak kehujanan gitu. Udah punya minibus, mikirnya beda lagi. Waduh, ini kalau jalan jelek, pernya keras nih, nggak nyaman. Saya pengen sedan yang lebih enak begitu ya. Terus, lebih mewah, lebih mahal. Jadi tidak pernah puas gitu. Biasanya orang akan selalu bergerak untuk mencapai apa yang lebih dari apa yang sudah ia capai. Dan memiliki yang lebih banyak daripada yang dimiliki. Itu sifat manusia begitu, tidak pernah merasa puas. Nah, sebagai konsekuensinya mereka tidak akan pernah dipuaskan oleh Tuhan dengan kebenarannya. Nah, ini kunci pentingnya di situ. Jadi ketika kita mencari, mengejar-ngejar materi terus, maka perhatiannya akan tertuju kepada materi. Konsekuensinya, itu tidak pernah dipuaskan oleh Tuhan. Jadi disibukkan oleh hal-hal yang duniawi. Hal ini berarti bahwa orang tersebut tidak pernah mengalami dan memiliki keselamatan. Malangnya banyak gereja yang tidak menyadarkan orang Kristen dari hasrat kehausan dunia dari manusia lamanya.
malahan memacu dan membakarnya dengan teologi kemakmuran. Jadi gereja juga salah kaprah. Yang diajarkan adalah teologi kemakmuran, bagaimana meraih harta sebanyak-banyaknya dengan menggunakan nama Tuhan. Ini rusak luar biasa gereja ini. Dengan demikian manusia hidup dari penantian ke penantian terhadap perkara-perkara fana, sehingga tidak menantikan Tuhan dan kerajaannya. Jadi disibukkan oleh perkara-perkara fana, bukan disibukkan dengan hal-hal yang bersifat kekal, mencari Tuhan dan kerajaannya. Oleh sebab itu kita harus menyadari kelemahan kita mengenai hal ini, supaya kita lebih waspada terhadap serangan kuasa kegelapan atas hidup kita. Kita harus belajar untuk tidak menantikan siapapun dan apapun dengan pemikiran bahwa tidak ada yang dapat membahagiakan hidup kita selain Tuhan dan kerajaannya. Cara satu-satunya untuk dapat melarikan diri dan keluar dari fenomena jiwa yang berpotensi dijerat oleh kuasa kegelapan tersebut adalah dengan memperbaharui cara berpikir kita. Ya, ketika kita dibelenggu oleh pikiran bahwa yang bisa membahagiakan kita adalah materi. Oh, kalau aku punya rumah pasti aku lebih bahagia. Kalau aku punya mobil pasti aku lebih bahagia. Nah, itu membelenggu pikiran kita. Nah, supaya kita bisa keluar dari pikiran yang salah itu, yaitu memperbarui cara berpikir kita dengan belajar kebenaran. Lebih dari segala sesuatu yang kita nantikan dan yang kita harapkan, dan yang terus kita upayakan adalah bagaimana kita bisa benar-benar serupa dengan Yesus. Hal ini harus menjadi satu-satunya kebahagiaan hidup kita ketika kita dapat membahagiakan hati Bapa dan berkeberadaan serupa dengan Yesus. Kita dapat mencapai kebahagiaan di atas segala kebahagiaan. Dengan demikian kebahagiaan kita adalah membahagiakan hati Bapa. Jadi kita harus berpikir bahwa ketika kita bisa membahagiakan Tuhan, itulah kebahagiaan kita. Bukan kita dibahagiakan oleh materi, bukan dibahagiakan oleh kesenangan-kesenangan dunia. Kesucian sebagai persiapan. Nah, ini salah satu persiapan penting menyongsong kematian adalah hidup dalam kesucian. Ini penting ya. Jangan sampai kita sudah berusia lanjut, waduh, kita masih jauh dari hidup suci, masih melakukan pelanggaran moral, pelanggaran hukum. Waduh, ini mengerikan ini. Kita harus memahami dengan benar apa yang dimaksud dengan kesucian itu. Banyak orang Kristen berpandangan keliru bahwa kesucian hidup tidak akan dapat dicapai di bumi ini. Ini jadi semacam kayak membangun mental block ya. Wah, nggak mungkin, mana mungkin di dunia bisa hidup suci. Terus-terusan masih dipengaruhi dengan iblis begitu ya, karena ada iblis di bumi ini begitu. Kesucian hanya bisa ditemukan dan dialami di surga. Pandangan ini salah. Pandangan salah ini bisa muncul disebabkan oleh berbagai faktor ya. Jadi orang bisa berpendapat bahwa nggak mungkin suci. Nah, ini faktor pertamanya adalah karena mereka tidak memahami pengertian kesucian menurut Alkitab. Banyak orang Kristen beranggapan bahwa hanya di surga, di mana tidak ada iblis dan juga tidak ada dosa. Kesucian dipahami sebagai keadaan yang tidak ternoda oleh dosa, oleh karena tidak adanya cobaan atau godaan dari iblis. Selama masih ada iblis yang mencobai dan menggoda, maka bisa dipastikan manusia akan selalu berbuat dosa, baik dosa besar maupun kecil. Nah itu ya. Jadi kalau pikirannya bahwa selama ada iblis ya yang menggoda mencobai manusia, dia tidak mungkin bisa berbuat suci, tidak mungkin bisa hidup suci. Nah itu membangun mental block. Pemikiran yang salah ya. Yang kedua, karena kegagalan yang pernah dialami membuat mereka pesimis untuk bisa mencapai kesucian. Karena jatuh bangun dalam dosa, jatuh
berbuat dosa lagi. Makanya dia berpikir, nggak mungkin manusia bisa hidup suci. Nah, penyebab yang ketiga adalah karena adanya ajaran yang mengatakan bahwa keselamatan sudah ditentukan oleh Allah secara sepihak. Ini juga membangun manusia untuk tidak berjuang untuk hidup suci. Buat apa hidup suci kalau keselamatan sudah ditentukan oleh Allah kok? Mau rusak segimana kalau memang ditentukan udah selamat ya pasti selamat. Nah itu jadi membangun mental block tidak berjuang untuk hidup suci. Perjuangan untuk mencapai kesucian sama dengan perjuangan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Hal ini tidak terjadi secara otomatis atau terjadi dengan mudah. Tantangan yang orang percaya hadapi adalah pertama kodrat dosa yang ada dalam dirinya. Manusia itu kan mewarisi kodrat dosa. Jadi kodrat dosa itu harus diperjuangkan, harus dikikis habis, dan itu tidak mudah. Ini adalah kekuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Roma 7 ayat 21 sampai 26. Jadi tantangannya itu pertama kodrat dosa. Yang kedua, pengaruh model atau gaya hidup anak-anak dunia. Ya orang-orang juga semua begitu. Ya kita ikut aja harus dunia. Nah itu yang menyebabkan orang Kristen tuh susah untuk hidup suci. Sehingga gaya hidup banyak orang Kristen merupakan gaya hidup yang wajar, seperti yang orang-orang lain lakukan. Orang percaya dipanggil untuk mengalami pembaharuan pikiran setiap hari untuk tidak serupa dengan dunia ini. Ya, di Roma pasal 12 kita tahu ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ketiga, penyebabnya. Keadaan dunia yang semakin jahat. Kuasa gelap bekerja dengan giat merusak pola hidup umat pilihan Tuhan. Ini sangat wajar karena iblis pun tidak ingin kehilangan pengikutnya. Sehingga iblis bekerja keras bagaimana menyesatkan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Sebelum menjadi anak tebusan, seseorang hidup suka-suka sendiri, tidak dapat hidup dalam kehendak Bapa. Orang seperti ini terikat dengan gaya hidup orang tua atau tradisi nenek moyang atau leluhur yang tidak mengenal kebenaran. Tetapi setelah menjadi anak tebusan, ia harus belajar hidup dengan gaya hidup anak-anak Allah, yaitu gaya hidup yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Nah, tidak jelasnya arah perjalanan hidup ini bukan saja ada dalam kehidupan orang-orang di luar gereja. Maksudnya yang hidup suka-suka sendiri tadi ya, bukan mengikuti kehendak Bapa di surga gitu. Ini kehidupan seperti ini ada dalam orang-orang yang di orang-orang percaya juga, orang-orang yang bergereja juga, yang pengertian mengenai kebenaran Allahnya tidak mendalam. Otomatis kalau dia tidak belajar kebenaran dengan benar, ya hidupnya suka-suka sendiri, seperti orang dunia. Kehidupan seperti ini adalah kehidupan yang sangat rentan terhadap pencobaan, sangat rawan terhadap serangan musuh. Kalau sekarang masih dijumpai banyak orang Kristen yang mudah berbuat dosa, malas melayani Tuhan, menolak berkorban bagi pekerjaan Allah, dan tidak menyukai ibadah kepada Tuhan, hal ini disebabkan ia tidak memiliki arah perjalanan hidup yang benar atau disorientasi. Jadi arah kekristenannya itu sebenarnya nggak jelas, cuman ya sekedar beragama, sekedar jadi orang baik, yang penting tidak melanggar moral, ya sama aja dengan orang-orang di luar Kristen yang santun dalam beragama begitu ya. Sekarang yang tentang menyongsong hari Tuhan. Dalam Matius 25 ayat yang ke-13, Tuhan Yesus berkata, "Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Peringatan berjaga-jaga yang ditunjukkan untuk orang-orang pada zaman itu adalah semata-mata untuk mengingatkan akhir dari zaman hidup mereka masing-masing. Penantian terhadap kenyataan akhir zaman di mana kedatangan mempelai tersebut bisa juga berarti
kedatangan Tuhan atau hari kematian kita. Jadi kita menerjemahkan istilah akhir zaman itu bisa dua kemungkinannya. Akhir zaman Tuhan datang kembali atau hari kematian kita. Hari kematian kita itu masing-masing pribadi itulah akhir zaman kita gitu ya. Nah, menyadari hal ini, maka setiap orang harus selalu memiliki kedekatan dan perdamaian dengan Tuhan yang di atas. Tidak boleh ada satu saat pun di mana kita berada dalam keadaan yang tidak harmonis dengan Tuhan. Jadi nggak boleh seperti sinyal handphone gitu ya, ada blank spotnya. Kadang berkenan, kadang enggak, kadang menyukakan hati Tuhan, kadang mengecewakan hati Tuhan. Nah, itu tidak boleh. Kondisi seperti itu sebenarnya membahayakan. Kita harus menjaga keharmonisan hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu harus benar-benar stabil. Harus selalu menyukakan hati Tuhan. Nah, itu baru aman buat kita. Kalau enggak, itu kondisi itu membahayakan gitu. Setiap kita hendaknya belajar benar-benar berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan supaya kita bersikap pantas atau sopan di hadapannya. Saya jadi ingat cerita Yusuf ya. Ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar itu, dia bilang begini, bagaimana mungkin aku berbuat dosa kepada Tuhan gitu ya. Dia nggak bilang bagaimana mungkin aku berbuat dosa kepada Potifar gitu. Kan yang menggaji si Yusuf ini kan Potifar gitu. Tapi dia selalu segala sesuatu masalah yang dihadapi itu dihubungkan dengan Tuhan. Bagaimana mungkin aku berbuat dosa kepada Tuhan? Jadi relasinya dengan Tuhan gitu. Ini luar biasa. Jadi saya ulangi kalimat ini ya. Ini bagus sekali nih. Setiap kita hendaknya belajar dan benar-benar berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan supaya kita bersikap pantas dan sopan di hadapannya. Jadi dimanapun kita berada, kita harus bersikap pantas dan sopan di hadapan Tuhan gitu. Hal ini sama artinya dengan takut akan Tuhan. Orang yang menyadari bahwa ia berjalan di tepi tebing ya. Jadi ini kan kondisinya sangat berbahaya. Kalau di tebing kan meleng sedikit bisa jatuh gitu ya. Tidak akan berlaku ceroboh. Nah ini tidak akan berlaku ceroboh. Ia akan berusaha membangun hubungan harmonis dengan Tuhan dan tidak akan membiarkan dirinya tenggelam dengan kesenangan sendiri. Orang-orang yang menggunakan waktu setiap saat untuk membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan yang akan menjadi seorang yang tidak bercacat dan tidak bercela. Hasil inilah yang sebenarnya dikehendaki Tuhan. Bukan kesucian yang setengah-setengah, bukan pengabdian yang setengah-setengah, bukan kasih yang setengah-setengah, tetapi sepenuhnya bagi Tuhan. Matius 22 ayat 37 sampai 29 sampai 39. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu dan seterusnya ya. Oke. Ini topik yang keempat, mendahulukan kerajaan surga. Di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13 ini dikisahkan mengenai 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Di mana terasa suatu perasaan duka yang tragis peristiwa digambarkan tersebut. Tetapi sebenarnya ketragisan dalam perumpamaan ini belum diwakili secara penuh ketragisan dari keadaan yang sebenarnya ketika seseorang ditolak oleh Allah yang hidup. Pada waktu itu orang akan benar-benar menyadari apa artinya keselamatan yang sangat berharga. Jadi kita tahu lah ya cerita 5 gadis yang bijaksana dan yang bodoh itu. Yang bodoh itu kan tidak mempersiapkan minyak. Itu 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh itu sama-sama menantikan sang mempelai. Jadi itu bukan berbicara untuk orang Kristen yang di luar gereja. Bukan. Sama-samanya ada di dalam gereja gitu ya. Tetapi mengerikan gitu. Yang bodoh ini tidak mempersiapkan dengan baik. Nah, menyia-nyiakan keselamatan berarti tidak menerima atau menanggapi keselamatan yang Tuhan berikan dengan cara yang benar.
Jadi cuma sekedar jadi orang Kristen, datang ke gereja, tapi tidak mempersiapkan dengan baik. Perhatikan bagaimana gadis yang bodoh yang tidak diperkenankan masuk pesta perjamuan kawin. Mereka bukannya tidak menantikan mempelai tersebut, mereka menantikan, tetapi mereka tidak memiliki persediaan minyak. Ini berarti mereka tidak melakukan penyambutan sesuai dengan prosedur yang benar. Tidak mempersiapkan sesuai dengan prosedur yang benar. Nah, prosedur yang benar adalah memiliki persediaan minyak. Minyak yang dikemukakan Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini sebagai satu gambaran dari sikap berjaga-jaga. Nah, ini tidak berjaga-jaga ya. Dalam perumpamaan tersebut ditunjukkan bagaimana gadis yang bodoh itu tidak berkesempatan menyediakan minyak. Ini berarti minyak tersebut harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Jadi nggak bisa, nanti aja kalau udah tua, saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Nggak bisa. Ini harus dipersiapkan jauh-jauh hari. Pada akhirnya tetap ditolak gitu. Sikap berjaga-jaga berarti suatu usaha untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan Tuhan dan menumbuh kembangkan atau membuatnya semakin berkualitas. Ya. Jadi semacam kayak kalau kita punya pohon itu dipupuk setiap hari, disirami begitu. Nggak bisa seminggu nggak disiram, nanti pada hari ke-7 kita siram tuh 1 drum air. Ya nggak bisa, mati tuh pohon gitu. Nggak bisa, itu harus dijaga, harus dipupuk. Hubungan harmonis adalah hubungan yang baik, yang real, yang dapat dirasakan. Ciri-ciri dari orang yang memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan antara lain, seseorang selalu bertobat setiap hari. Bertobat setiap hari. Apa yang masih belum berkenan kepada Tuhan diperbaiki. Hal ini mengajarkan kepada kita agar mempersiapkan keselamatan kita sendiri dari jauh-jauh hari. Jangan mempersoalkan keselamatan di waktu yang tidak tepat. Yang waktu yang tidak tepat itu artinya, nanti aja lah kalau saya udah tua, udah mau megap-megap, udah di ruang ICU, baru saya mau bertobat. Nggak bisa. Tuhan memperingatkan agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan selagi hari siang. Yohanes 9 ayat yang keempat. Perhatikan cara iblis merusak kehidupan orang percaya dan membinasakan mereka, yaitu dengan cara membuat seseorang hanyut dalam keasikan untuk hal-hal yang sepele, tidak berarti, dan dengan kenikmatan sesaat. Ya, kalau kita sibuk dengan urusan dunia, kesenangan demi kesenangan, nah itu cara iblis menyibukkan kita sehingga kita tidak mencari Tuhan. Ini bab yang kelima, menyenangkan Tuhan. Nah, banyak orang yang sebenarnya sesat ya. Banyak orang Kristen yang sebenarnya sesat. Tetapi mereka tidak menyadari sama sekali kesesatan tersebut. Mereka merasa dan percaya bahwa dengan mengaku percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sudah secara otomatis akan selamat dan dosa telah diselesaikan. Mereka tidak berjuang untuk mengalami perubahan kodrat guna menyenangkan hati Bapa. Mereka juga tidak peduli sama sekali adanya kerajaan Tuhan Yesus yang akan ditegakkan. Mereka hanya hidup untuk kesenangan hari ini. Seakan-akan tidak ada dunia atau kehidupan lain yang akan mereka jalani dan nikmati selain dunia hari ini. Jadi fokus hidupnya tuh benar-benar cuma fokus hidup di dunia, nggak mikirin kekekalan gitu. Sejatinya orang percaya yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus harus bersedia melakukan hal yang sama dengan yang dia lakukan. Sama dengan yang Tuhan Yesus lakukan ya. Orang percaya harus bersedia meninggalkan kesenangan dunia. Meninggalkan kesenangan dunia dapat dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, meninggalkan kepuasan daging yang tidak sesuai dengan kesucian Tuhan, yaitu makan, minum, seks, serta kebencian atau sikap tidak mengasihi. Itu harus ditinggalkan ya. Kedua, dosa dalam jiwa, yaitu hasrat memiliki harta dunia untuk memperoleh kesenangan, kebanggaan yang melahirkan keangkuhan hidup.
Ini jangan diartikan, oh kalau gitu kita nggak boleh punya rumah, nggak boleh punya rumah, mobil dan sebagainya. Bukan. Ini harta dunia untuk memperoleh kesenangan, kebanggaan yang melahirkan keangkuhan hidup. Nah itu yang nggak boleh. Jadi kalau gara-gara punya mobil terus kita jadi sombong, kita nggak mau kenal orang, itu yang salah gitu. Tapi kalau punya mobil terus kita gunakan untuk melayani Tuhan, untuk operasional gereja, bisa ke sana ke sini, nggak apa-apa, justru itu mendukung. Gunakanlah mamon untuk kemuliaan Tuhan. Jadi motivasinya yang harus benar. Kalau motivasinya salah, ya salah. Jangankan punya mobil, punya motor aja kalau sombong, kan orang tuh levelnya beda-beda. Ada yang di level motor aja dia udah sombong begitu, apalagi punya mobil begitu ya. Nah, ini yang salah jadi bukan bukan mobil atau motornya, tetapi motivasinya. Apa yang ada di dalam pikirannya, di hatinya itu kalau dia membangkitkan sebuah kebanggaan sehingga dia sombong, sehingga jadi angkuh, nah itu jadi salah. Orang percaya harus meninggalkan dunia ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Bapa dan Tuhan Yesus tidak cukup hanya dengan beragama Kristen, menjadi anggota gereja yang aktif, pergi ke gereja, menjadi aktivis gereja, bahkan sekalipun menjadi seorang pendeta. Menyenangkan hati Bapa adalah berkeadaan selalu berkenan kepada Bapa, yaitu berpikir, berucap, dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran dan perasaan dan kehendak Bapa. Itu menyenangkan hati Bapa. Jadi kalau kita mengerti sampai hal ini ya, kita paham betul bahwa untuk jadi orang Kristen itu yang sejati itu tidak mudah gitu. Bukan sekedar jadi orang baik dan pergi ke gereja, dukung pekerjaan gereja, itu nggak cukup gitu loh. Tetapi seluruh hidup kita ini harus dipersembahkan bagi Tuhan. Pengembaraan hidup kekristenan seseorang sampai pada tahap akhir atau puncak kesempurnaan di bumi sesuai dengan bagian atau porsinya ditandai dengan satu hal, yaitu merindukan atau mengingini dengan sangat kuat bagaimana ia menyukakan hati Bapa dan Tuhan Yesus. Orang percaya tersebut semakin mengerti dan merasakan pikiran, perasaan, dan kehendak Bapa dan Tuhan Yesus. Jadi pikiran dan perasaan itu sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Ini bagian yang terakhir, yaitu meninggalkan dunia. Keterikatan seseorang dengan materi membuat seseorang tidak dapat memenuhi firman bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Matius 6 ayat 24. Harus diingat bahwa kalau kita menjadi anak tebusan Tuhan, berarti segenap hidup kita diambil alih oleh Tuhan. Kalau seseorang tidak bersedia, Tuhan tidak akan memaksa. Semua terserah kepada dirinya. Hal tersebut juga tidak akan memberi pengaruh kepada orang lain, tetapi akan menjadi masalah besar bagi hidupnya. Jadi, kita ini harus memilih, pilih dunia atau pilih Tuhan. Dan Tuhan juga tidak memaksa harus memilih Tuhan, tidak. Tetapi kalau kita salah pilih, itu masalah besar. Tidak memilih Tuhan berarti kita memilih iblis. Dan neraka sedang menunggu, sedang menanti begitu. Jadi nggak boleh salah pilih. Kalau dalam perjanjian lama berhala mereka adalah dewa-dewa yang mereka sembah, maka dalam perjanjian baru berhalanya adalah materi. Saya ulangi kalimatnya ya. Maka dalam perjanjian baru berhalanya adalah materi. Terkait dengan hal-hal ini, maka Yohanes mengingatkan bahwa keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa. Yohanes 2 ayat 15-17. Banyak orang telah terikat oleh dunia karena cara hidup yang diwarisi dari nenek moyang. Anak-anak meneruskan bisnis orang tua dan segala cara hidupnya. Banyak orang Kristen tidak mengerti hal ini. Mereka merasa nyaman di tempat-tempat di mana mereka diajarkan tidak perlu meninggalkan dunia. Mereka diajar untuk hidup dalam kewajaran seperti manusia lain. Semua orang yang
mengikut Yesus harus meninggalkan dunia ini. Meninggalkan dunia ini bukan berarti tidak lagi ada di dunia, tetap berada di dunia, tetapi dengan cara hidup yang baru. Ya, jadi meninggalkan dunia itu tetap ada di dunia, tapi dengan cara hidup yang baru. Kalimat lain meninggalkan dunia adalah melepaskan segala sesuatu, mengosongkan diri, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tidak menoleh ke belakang, atau bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, dan banyak hal lainnya. Orang yang meninggalkan dunia adalah orang yang tidak lagi mengharapkan kebahagiaan dunia ini. Hal ini dimaksudkan agar orang percaya tidak terikat dengan dunia ini. Dalam hal ini yang kita lawan itu ada dua hal. Yang pertama, pengaruh dunia yang sudah mengikat jiwa. Ya, jadi untuk meninggalkan dunia ini kita harus lepas dari pengaruh dunia yang sudah membelenggu kita. Yang kedua, keinginan dosa dalam daging kita. Kalau masih terikat dengan dosa-dosa dalam daging, berarti kita masih memiliki diri kita sendiri. Hal ini sama dengan tidak dapat dimiliki oleh Tuhan. Otomatis ya, kalau kita memiliki diri sendiri, ya Tuhan nggak bisa memiliki diri kita. Meninggalkan dunia bukan berarti menyingkir ke tempat-tempat sepi, di tempat hutan di mana tidak ada manusia, di gua-gua tersembunyi atau hidup dalam biara. Meninggalkan dunia berarti melepaskan semua nafsu, hasrat, ambisi, dan segala keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dalam diri kita. Itu artinya meninggalkan dunia ya. Melepaskan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dalam diri kita. Oke, ini sudah slide yang terakhir. Saya sudah menyampaikan seluruh materinya. Saya buka kesempatan untuk Bapak Ibu yang mau share sesuatu atau mau bertanya atau memberi komentar, silakan. Mungkin ada hal yang terlalu cepat terlewati, silakan Bapak Ibu. Yuk kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Bapak di surga, kami bersyukur untuk bincang-bincang kami malam hari ini. Terima kasih untuk pengertian demi pengertian yang memperkaya pikiran kami Tuhan. Yang membuat pikiran kami lebih benar, lebih seperti Engkau Tuhan. Seperti pikiran-Mu Tuhan. Biar kami memiliki pikiran Kristus. Bapak, terima kasih. Roh Kudus terus bekerja dalam diri kami, menolong kami untuk kami hidup lebih benar, membenahi batiniah kami agar kami selalu berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan kami boleh Engkau dapati dalam keadaan siap, kapanpun Engkau panggil kami pulang Tuhan. Kami boleh didapati dalam keadaan berkenan kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami akhiri pertemuan malam hari ini, dan kami persembahkan doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Pak, terima kasih. Ya, Terima kasih. Ya, halo, selamat malam. Malam semua. Yuk, selamat malam. Pak James. Makasih ya, David. Ya, terima kasih. Pak James, terima kasih juga Pak Rasman sudah membagi